tujuannya membangkitkan lahan tidur, menanam budidaya talas beneng, dan prospeknya juga ibaratnya lumayan. Karena kenapa? Di samping umbinya, daunnya juga bernilai ekonomi. Yang kita sekarang lagi geluti itu adalah kebutuhan daun sekitar 300 ton per bulan untuk ekspor ke Australia. Dan umbinya juga kita ada rencana untuk Korea sama Belanda. Kalau Belanda udah berjalan sekitar 70 ton per bulan. Itulah kita menggiatkan terus untuk masyarakat, terutama di Kabupaten Pandeglang. Karena kenapa? Untuk membangkitkan lahan tidur dan bisa ibaratnya menambah nilai ekonomi untuk masyarakat dan petani sekitar. Oke, rekan tani, ini kita sudah sampai di lokasi produksi daun talas beneng untuk dijadikan tembakau, yaitu lokasinya di Cilajak ya, Pandeglang, Banten. Ini kita di sebelah sudah ada bos daun talas benengnya, yaitu Pak Ardi. Dan bersama Pak Dudi juga sebagai penyuluh pertanian sekaligus pengusaha dan pelaku utamanya lah. Di sini berperan untuk mengembangkan. Di sini asosiasi Kang ya? Iya, ketua asosiasi Talas Beneng. Jadi Kang Ardi ini sebagai ketua asosiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Maulana, selaku ketua asosiasi pelaku usaha talas beneng, terutama di Provinsi Banten sama Kabupaten Pandeglang. Untuk ibaratnya tujuannya membangkitkan lahan tidur, menanam budidaya talas beneng, dan prospeknya juga ibaratnya lumayan. Karena kenapa? Di samping umbinya, daunnya juga bernilai ekonomi. Yang kita sekarang lagi geluti itu adalah kebutuhan daun sekitar 300 ton per bulan untuk ekspor ke Australia. Dan umbinya juga kita ada rencana untuk Korea sama Belanda. Kalau Belanda udah berjalan sekitar 70 ton per bulan. Itulah kita menggiatkan terus untuk masyarakat, terutama di Kabupaten Pandeglang. Karena kenapa? Untuk membangkitkan lahan tidur dan bisa ibaratnya menambah nilai ekonomi untuk masyarakat dan petani sekitar. Nah, untuk mendukung Pak Ardi, peran penyuluh. Nah, ini mengajak masyarakat bahwa talas beneng ini budidayanya mudah. Tetapi kegiatan sekarang adalah optimasi lahan. Jadi bukan ke prioritasnya dulu, tetapi prioritas lahan. Jadi lahan-lahan marginal di bawah tegakan, karena talas beneng ini adaptif terhadap naungan. Nah, ini nih di Pandeglang sendiri sangat luas sekali dan memungkinkan. Dan juga ini belum usaha pokok, masih usaha tambahan. Usaha tambahan juga sudah mengalahkan usaha pokok gitu. Nah sekarang talas beneng ini sudah ditanam di Lebak berapa hektar? Di Lebak sekitar 20 hektar. 20 hektar sudah ini, apalagi di Serang? Di Serang sekitar 18 hektar. Jadi pengembangannya sudah luar biasa. Nah, ini untuk daya dukung. Nah, ke depan itu untuk daya dukung ekspor tentu ini perlu luas lahan yang memadai. Karena untuk semua kebutuhan juga kalau tidak didukung dengan daya dukung, maka itu akan menjadi kurang maksimal gitu untuk membackupnya. Oke, rekan tani, kita sekarang mau menuju ke lokasi kebun ya. Kebun di mana talas beneng dikembangkan atau dibudidayakan. Jadi setelah nanti kita dari kebun, ada talas beneng yang indukan umur 2 tahun ya, Kang Ardi ya. Iya, betul. Jadi kita akan nanti lihat juga untuk indukannya. Kita
bahas untuk budidaya tanaman talas beneng di kebun ini. Untuk budidaya kita bisa lihat langsung ya. Di sini jaraknya 1x1. Kalau misalkan 1 hektar dia bisa membutuhkan di antara 8.000 bibit sama 10.000 bibit talas beneng. Ini baru di usia 4 bulan dengan bobot umbinya sekitar 5 kg ini. Nah, ini tiap bulan kita panen daun terus. Setiap bulan ya, dari bibit kita tanam, umur 3 bulan kita udah panen perdana. Habis itu tiap bulan kita panen. Nah, ini contoh daun talas beneng ya. Nah, itu ukuran berapa itu? Ini kalau ukuran segini 4 lembarnya 1 kg. Iya. Nah, ukuran segini. Nah, itulah. Dan ininya juga, pelepah ininya kita bisa ke depan ya, bisa dimanfaatkan juga untuk budidaya maggot ya. Maggot itu apa Kang? Maggot itu tercipta dari lalat BSF. Dia yang bertelur, ibaratnya semacam belatung, ulet-ulet itulah buat pakan ikan. Oh, pakan ikan. Pakan ikan, terus burung. Ya. Karena kan dia mengandung nutrisi tinggi ya. Itu. Dan ibaratnya habis budidaya maggot juga ini bisa ibaratnya kita bikin pupuk kompos. Pupuk komposnya ini kata orang sih bisa mengandung asam amino. Jadi bagus untuk pertumbuhan tanaman lainnya gitu. Nah, inilah manfaat lahan-lahan tidur. Ibaratnya yang jarak tanam 1x1 di bawah tegakan. Jadi bisa membangkitkan lahan-lahan tidur. Dan ibaratnya bisa membantu juga perekonomian masyarakat dan petani yang mau budidaya talas beneng ini. Nah, ini daun yang udah tua ya harusnya bisa dipanen. Dipanen. Yang untuk pengolahan tembakau itu daun yang tua apa yang ada? Kalau untuk pengolahan tembakau, nah ini minggu kemarin kita udah panen, tapi ini udah mau minta dipanen lagi. Makanya tiap bulan panennya, tidak seperti tembakau. Kalau tembakau 1 tahun sekali, kalau ini 1 bulan sekali. Alhamdulillah. Itu kan berkah. Ini udah ekspor ya, Kang ya? Ekspor ya. Australia, kita ekspor ke Australia 300 ton. 300 ton ke Australia, 100 ton ke Selandia Baru. Mantap. Itu. Dan untuk umbinya kalau bisa dipanen ini, umbinya ini usia 8 bulan sampai 2 tahun lebih. Karena talas ini tidak ada kadaluarsa masa panennya. Dan ibaratnya warnanya pun unik, dia dalamnya kuning, tidak seperti talas-talas pada umumnya. Makanya namanya beneng. Nah, yang disebut nama beneng itu besar dan kuning. Itulah talas asli Pandeglang dari Gunung Karang. Kuning, iya. Koneng, ya betul. Ya, ini tanaman talas beneng, dia di usia 2 tahun 4 bulan dengan bobot 50 kg, tinggi sekitar 2 meter. 2 meter lebih di usia 2 tahun 4 bulan. Tanaman ini ibaratnya umbinya dia bisa ibaratnya bernilai ekonomi, dan daunnya juga dia bisa menghasilkan, ibaratnya bisa dibikin tembakau non nikotin. Nah, ini dari anak-anakan ini kita perbanyak dari anakan talas beneng ya, seperti ini dia kan menghasilkan anak ya, anaknya itu. Ini indukan yang di Kabupaten Pandeglang. Ini udah termasuknya indukan. Nah, indukan talas beneng. Ini contoh talas beneng yang asli, yang ibaratnya udah tersertifikasi di Kabupaten Pandeglang. Kalau yang ini dia usia sekitar 1,5 tahun, bobot sekitar 25 kg, dengan ibaratnya mengeluarkan bunga yang disebut ibaratnya Canthasoma undifes dari talas beneng. Untuk ke depan kita permintaan ekspor pun dari daunnya aja sekitar 300 ton daun kering untuk ekspor ke Korea. Dan umbinya 70 ton ke Belanda. Ini yang dimaksud dengan tembakau bakoknya daun talas beneng. Dia harum seperti tembakau, dan di sana juga ibaratnya dikonsumsi untuk rokok herbal,
Inilah keuntungannya budidaya talas beneng. Tidak ada yang terbuang sedikit pun, ibaratnya daunnya laku, umbinya pun ibaratnya laku. Nah, inilah contoh kecilnya lah di sini. Nilai ekonomi kita itu kalau misalkan dibandingkan dengan tanaman lain mungkin lebih akan menguntungkan budidaya talas beneng daripada ibaratnya singkong ataupun ubi. Karena kenapa? Di umbi daunnya laku, umbinya pun laku, dan kedua itu tidak ada kadaluarsa masa panennya. Dia tiap bulan itu kita bisa memanen daun talas beneng itu dalam 1 hektar itu bisa 8 ton sampai 10 ton. Itulah manfaatnya untuk budidaya talas beneng. Nah, ini proses produksinya di sini. Ini pengolahannya pun sama. Dia menggunakan mesin rajang tembakau. Di rajang halus layaknya seperti tembakau karena pada umumnya untuk berbahan rokok herbal. Nah, ini hasil produksi kita yang udah kita packing, yang udah siap kirim ya. Ya, yang siap ibaratnya dikonsumsi juga udah siap ini. Jadi tidak perlu menggunakan ibaratnya bahan-bahan apapun, cukup ini aja dia udah bisa dilinting. Itu kan udah rasanya udah mantap. Nah, itu kan. Dan ini proses habis dari kebun kita kuningkan dulu. Setelah kuning, ntar kita seset tulangnya 1, 2, 3. Nah, baru itu kita gulung, masukkan ke mesin, dicacah seperti ibaratnya kecil-kecil, tipis-tipis itu. Nah, inilah manfaatnya. Ibaratnya tidak ada yang terbuang untuk budidaya talas beneng. Ini kita barusan ibaratnya melihat panen talas beneng. Ini usia sekitar 2 tahun kurang ya, sekitar 18 bulan. Bobotnya ini, nah, ini sekitar 30 kilo. Nah, ini gudang kita di sini untuk penyimpanan talas yang bentar lagi mau dikirim ke pabrik. Diolah ya? Untuk diolah, dia untuk jadi umbi porjen talas baku. Itulah sobat tani, ini talas beneng. Dan talas ini dia bisa mampu disimpan selama 3 bulan. Dia tidak pernah membusuk. Ini buktinya. Dia akan tumbuh lagi. Nah, seperti anakan seperti gini. Anakannya. Bisa dibudidayakan juga ya? Bisa dibudidayakan lagi untuk bibit-bibitnya ini. Nah, ini anak-anakan lagi. Nah, timbul tunas akarnya. Nah, akarnya dia cepat tumbuh karena dari karbohidrat ini bisa mengandung asam amino. Inilah gudang kita di talas beneng. Ini sekitar 5 ton beratnya. Hasil panen berapa luasan? Ini hasil panen seukuran tanah sekitar 5.000 meter. Di usia 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang baru 8 bulan. Nah, kalau yang segede gini, dia baru 3 bulan, 4 bulanan ini seperti gini. Kita lihat di sini, ini durian Shimanohara ya. Hasil top working usia 1 tahun, dia di usia seperti ini, gedenya. Ini kita menggunakan limbah dari talas beneng ya, dari daun, dari limbah yang udah kita jadikan kompos, kita taruh di bawah pohon durian. Nah, inilah hasilnya seperti ini. 1 tahun dari hasil top working, kawin silang. Ini perkebunan talas beneng kita baru di usia sekitar 3 bulan, ada yang 2 bulan ya, dengan jarak tanam terlalu rapat, belum ibaratnya didesain serapih mungkin ya. Mungkin ke depan kita akan rubah lagi setelah ibaratnya dipanen daun ataupun umbinya. Nah, dia ibaratnya mampu tumbuh hidup ibaratnya di bawah tegakan pohon ya, tumbuh subur lah intinya. Tanamannya pun ibaratnya cepat sekali pertumbuhannya. Ini tanpa dipupuk sekalipun. Cukup kita gali lubang dan ibaratnya tanam bibit. Habis itu
kalau mau kasih pupuk lagi lebih bagus lagi pertumbuhannya. Ini Yang ditanam itu Kang dari anakan. dari anakan, kita tanam ini dari anakan paling segede inilah jempol tangan atau jempol kaki ya, di bibit-bibit itu. Ini dia umbinya aja udah lumayan. Nah, segede gini sekitar 3 kilo. Nah, umbinya. Ini belum kita panen daun karena posisi daunnya masih kecil-kecil. Nah, seharusnya daun gini aja udah bisa dipanen, gitu kan. Setelah ntar bulan depan kita kasih pemupukan lagi, treatment dengan pupuk kandang, mungkin akan lebih subur lagi. Untuk tanaman beneng sebetulnya, kalau di lahan yang di bawah tegakan, jumlah populasi itu tergantung tegakan yang ada gitu. Biasanya kalau jarak tanam 1 meter itu populasinya 10.000 dengan jarak 1 meter. Sehingga menghasilkan itu bisa 30 ton. Tetapi kalau di bawah tegakan itu ada yang 7.000, ada yang 5.000, ada yang 4.000 gitu. Tetapi kita ngitungnya per umbi. Per umbi itu minimal 3 kilo. 3 kilo kalau populasi 10.000 sudah 30 ton. Itu di bawah tegakan, apalagi di khusus gitu. Ini yang 7 bulan sada ada yang mencapai 15 sampai 14 kilo. Ini daerah karena ini pertama adaptif dan tidak respon pupuk. Jadi itunya yang enaknya pupuk buatan gitu. Pupuk kompos enaknya. Jadi ini ringan, budaya ini ringan. Nah, kaitan dengan biaya produksi antara 9 sampai 15 juta per hektar. Per hektar itu. Dengan hasil misalnya kalau biaya 15 juta saja misalnya per hektar dalam waktu 8 bulan, khusus umbi saja sudah keuntungan 15, belum di daun. Di daun saja sudah per ambil saja misalnya itu bisa 1 bulan itu bisa 10 sampai 16 juta itu dari daun. Karena daun itu ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo per lembar gitu. Jadi sangat luar biasa. Tidak hanya umbi, tapi daun pun menguntungkan. Semuanya hampir Pak. Iya hampir. Jadi ini tidak ada terbuang lah. Tips untuk itu Pak, untuk budidaya beneng ini lahan yang seperti apa? Nah, karena adaptif terhadap ini, kebanyakan yang tanam beneng itu untuk di Pandeglang itu kebanyakannya yang ketinggian 300 sampai 600 kebanyakan gitu, secara alami. Tapi di bawah 15 juga bisa tumbuh. Nah, karena di wilayah 3 kaki Gunung Karang, Pulau Sari, di Akar Sari itu yang populasinya banyak, maka sekitar itulah ketinggiannya gitu. Yang baik lah yang ada di Pandeglang itu, dan banyaknya di sana. Tetapi ini sudah keluar yang di bawah 10 atau 15 juga ada di luar Jawa gitu yang sudah karena ini adaptif terhadap lingkungan gitu.